Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya David Napitupulu di channel saya David Dorcas Official. Di video kali ini, materi biologi yang akan saya bahas itu adalah kelanjutan dari si glikolisis. Kemarin sudah bahas mengenai glikolisis ya. Bagi yang belum menonton video mengenai glikolisis, yuk langsung saja ditonton ya, ada di video saya yang sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang kedua setelah glikolisis pada respirasi aerob, namanya adalah dekarboksilasi oksidatif. Oke, perhatikan gambar yang saya tampilkan. Nah, jadi sebelum dekarboksilasi oksidatif kan namanya adalah glikolisis. Glikolisis itu terjadi di sitosol atau di sitoplasma atau cairan sel. Sementara dekarboksilasi oksidatif itu terjadi di matriks mitokondria. Jadi tempat mereka itu berbeda ya. Nah, kalau glikolisis hasil akhirnya apa? Asam pirufat. Tapi dia jumlahnya dua molekul asam pirufat. Yang sebelumnya dari satu molekul glukosa. Nah, jadi si asam pirufat ini, dua molekul tadi itu masuk ke dalam matriks mitokondria ya, melalui namanya protein transport namanya. Nah, matriks mitokondria itu yang inilah, ini gambarnya ya, yang bagian sini ya. Oke, itu matriks. Jadi disinilah terjadi yang namanya dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif punya juga sinonim yang lain namanya reaksi antara. Siapa tahu muncul di soal ya. Nah, jadi berdasarkan gambar tampilan ini, ada 3 tahap yang terjadi dalam proses dekarboksilasi oksidatif. Yang pertama itu adalah pelepasan karbon dioksida. Yang kedua itu adalah reduksi pada NADH atau pembentukan pada NADH. Yang ketiga, pembentukan koenzim A. Ada 3 tahap ya. Jadi sebenarnya sederhana, untuk dekarboksilasi ini sederhana kok prosesnya. Tahap yang pertama adalah pelepasan karbon dioksida. Nah, sesuai dengan namanya, prosesnya adalah dekarboksilasi. Artinya adalah reaksi yang menyebabkan hilangnya gugus karboksil dan melepaskan karbon dioksida. Nah, gugus karboksil itu yang ini. Nah, yang saya bulatin ya. Inilah gugus karboksil. Jadi, pada asam pirufat, gugus karboksilnya atau si atom 1 atom C dan 2 atom E ini hilang. Sehingga dia hilangnya itu akan membentuk yang namanya pelepasan CO2. Sehingga hasil dari si hilang sisanya kan tinggal 2 atom C, CH3 dan CO ya. Nah, itulah yang akan disebut dengan gugus asetil ya. Sementara atom C yang 1 dan atom O yang 2 itu membentuk CO2 dan itulah yang dilepas. Bisa dipahami ya, itu yang tahap yang pertama. Tahap yang kedua itu pembentukan NADH atau melalui reaksi reduksi. Reduksi itu kan proses penambahan elektron ya. Nah, jadi di sini ada H positif ya. Dari NAD plus dengan H positif akan membentuk yang namanya NADH. Nah, di sini terjadi pembentukan NADH. Tahap yang ketiga itu adalah pembentukan koenzim A. Koenzim A itu sendiri adalah senyawa yang mengandung sulfur yang berasal dari vitamin B. Nah, makanya di sini ada huruf S. S itu sulfidril CoA ya. Jadi kalau sudah terbentuk koenzim A, loh asetilnya dari mana? Asetilnya kan tadi sudah di proses yang pertama tadi, ketika si gugus karboksilnya itu hilang, maka sisanya kan adalah gugus asetil. C2C, atom C2, kemudian O dan H3. Yang ini ya. Makanya dia membentuk asetil koenzim A. Ya, bisa dipahami ya. Begitulah proses pembentukan si asetil koenzim A dari asam pirufat. Namun ada penekanannya bahwa proses dekarboksilasi oksidatif ini kan terjadi
sebenarnya 2 kali jadinya. Kenapa? Karena yang dihasilkan dari si glikolisis kan 2 molekul asam pirufat. Jadi prosesnya si dekarboksilasi oksidatifnya jadinya 2 kali. Karena 2 molekul asam pirufat yang dihasilkan dari si glikolisis. Jadi kalau misalnya 1 molekul glukosa diproses terus masuk ke siklus ke dekarboksilasi oksidatif, berarti dia 2 kali proses dekarboksilasi oksidatif. Karena ada yang mau diproses, maksudnya 2 molekul asam pirufat. Bisa ya dipahami ya? Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal. Soalnya bunyi seperti ini ya. Produk dekarboksilasi oksidatif pada respirasi aerobik adalah titik-titik. A. Koenzim A dan asetil-CoA, B. Koenzim A dan CO2, C. Asetil-CoA dan CO2, D. Asam pirufat dan asetil-CoA, atau E. NADH dan CoA. Ayo kira-kira apa jawabnya? Hasilnya pasti asetil koenzim A, kemudian karbon dioksida, kemudian si NADH. Berarti jawaban yang paling tepat adalah C. Bisa ya?